Baik, selamat datang di tutorial pendaftaran akun aplikasi PPDB Kota Surakarta. Untuk kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran akun. Pertama-tama kita akses dulu, alamatnya adalah ppdb.surakarta.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian masuk ke menu registrasi akun. Ya, baik. Kemudian di sini akan ada informasi ya untuk terkait dengan NISN. Untuk peserta didik yang sudah memiliki NISN bisa langsung memilih ke saya memiliki NISN. Jika belum, maka pilih saya tidak memiliki NISN. Untuk kali ini akan kami tunjukkan untuk pendaftaran yang menggunakan NISN. Maka kita pilih saya memiliki NISN. Kemudian pilih jenjang sekolah pilihan. Jadi ini bukan jenjang sekolah yang sekarang ya. Jadi misal Anda mau mendaftarkan ke SMP, maka memilih SMP. Jika akan mendaftar ke SD, maka pilih SD. Untuk uji coba kita akan lakukan pendaftaran ke SMP. Untuk SD nanti caranya sama ya. Hanya beda di jenjangnya saja nanti. Kita pilih SMP, kemudian klik lanjutkan. Nah, baik. Kemudian di sini akan diminta untuk memasukkan NISN Anda, kemudian NPSN sekolah asal, kemudian tanggal lahir dan nomor HP. Untuk nomor HP pastikan nomor yang bisa digunakan untuk WhatsApp ya, karena nanti akan kita gunakan untuk broadcast, sehingga akan memudahkan kami untuk menghubungi Anda jika data Anda telah diverifikasi. Silakan isikan NISN Anda. Saya isikan dulu untuk contohnya seperti ini. Kemudian tanggal lahir. Untuk tanggal lahir bisa dipilih dari tanggal atau bisa diketik manual ya di sini dengan format tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Kemudian nomor HP-nya, kemudian klik lanjut. Ya, baik. Kemudian akan muncul data seperti ini. Mohon dipastikan data ini benar karena nanti akan digunakan untuk data pendaftaran ya. Biasanya yang berubah itu adalah data di alamat. Karena ini data kita dapat dari Dapodik. Jika ada perubahan, Anda tidak perlu melakukan perubahan ke Dapodik. Anda cukup klik di sini. Jadi ketika Anda mengecek misal alamatnya itu di sini misal Wonorejo seperti itu. Ternyata alamatnya keliru. Nah, di situ Anda bisa langsung klik di sini. Namun jika data sudah benar, maka bisa langsung diklik lanjutkan. Dicentang, kemudian klik lanjutkan. Saya akan simulasikan jika datanya ternyata salah, maka Anda harus klik di sini. Contoh ya, di sini Karanganyar kita akan ubah ke Surakarta karena misal ternyata data yang benar adalah Surakarta. Nah, kita klik di sini. Ya, kemudian muncul form untuk perbaikan data. Nah, perlu diperhatikan bahwa Anda tidak perlu menginput data semua, cukup data yang bermasalah saja. Misal di sini nama sudah sesuai, maka Anda tidak perlu mengetikkan kembali nama. Jika contoh jenis kelamin sudah sesuai, maka tidak perlu diisi lagi di sini. Nah, tadi kan kita akan mencoba untuk mengubah data di alamat. Maka kita akan mengubahnya di sini. Untuk perubahan data alamat ya, itu harus diisi lengkap mulai dari provinsi kemudian kelurahan. Karena ada beberapa daerah yang namanya sama. Contoh, Ngemplak itu ada di Solo maupun Boyolali. Kemudian ada juga Mojosongo, itu kan di beberapa daerah ada yang namanya sama. Nah, akan data valid maka diisikan lengkap mulai dari provinsi sampai ke kelurahan. Jadi walaupun misal Anda hanya salah di bagian kelurahan saja atau kecamatan saja, Anda tetap harus mengisi semua dari provinsi sampai kelurahan. Nah, contoh ini Karanganyar akan kita ubah menjadi Surakarta ya. Kita pilih dahulu provinsi, kemudian kota Surakarta, misal kecamatan kita pilih Pasar Kliwon, kemudian kelurahan misal Semanggi seperti ini. Nah, kemudian untuk RT RW
Itu misal ada perubahan, Anda bisa langsung mengisikan ya, misal yang benar RT 6 atau RW-nya yang benar RW 11 seperti itu. Namun jika tidak ada perubahan, jika sudah benar, maka cukup dikosongi saja. Alamat juga sama, jika ada perubahan langsung diisikan di sini. Namun jika tidak ada perubahan, maka dikosongi saja. Nah, contoh seperti ini, kita hanya akan merubah data yang utama di alamat. Kemudian klik lanjut. Nah, akan muncul tampilan yang seperti tadi ya, namun dengan data yang sudah berubah. Nah, silahkan diperiksa kembali. Jika dirasa data sudah sesuai, maka bisa diklik saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Kemudian klik lanjutkan. Baik, akan muncul data untuk meminta memasukkan nomor KK, kemudian SHTK, kemudian jalur masuk. Nah, mungkin ada beberapa kasus ya ketika pendaftaran data pilihan berputar seperti ini, itu jangan khawatir, itu biasanya karena koneksi ya. Itu Anda bisa lakukan refresh, ditekan F5 berapa kali mungkin, sampai datanya muncul. Seperti ini. Sudah muncul pilihannya ya. Nah, ini kita masukkan nomor kakak, misal seperti ini, kemudian SHTK. Nah, ini silahkan dipilih ada anak, cucu, famili lain, dan anak tiri. Misal kita pilih yang anak, kemudian jalur masuk. Nah, jalur masuk karena nanti untuk yang aktif itu adalah KKO, kita pilih yang ini dulu. Namun nanti dapat diubah di step selanjutnya. Jadi ketika Anda sudah melakukan pendaftaran akun dan ternyata ada jalur lain yang dibuka, Anda bisa mengubahnya di halaman login. Nanti setelah Anda login bisa mengubah jalur masuknya jika jadwal untuk pengurubahan jalur diaktifkan. Kemudian pilih scan KK ya. KK itu bisa nanti berupa foto atau berupa file scan dari scanner. Yang penting gambarnya jelas, jadi terlihat nomor, nama, dan keterangan-keterangan lain. Nah, saya pilih KK dulu. Seperti ini. Kemudian klik daftar. Nah, apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Jika sudah, klik OK. Ya, seperti ini. Jika sudah ya, akan muncul notifikasi berhasil bahwa data sudah masuk ke dalam ajuan pendaftaran. Ya, nanti bisa dilakukan dengan cek secara berkala atau menunggu notifikasi WhatsApp jika sudah diverifikasi. Nah, Anda bisa langsung login menggunakan username dan password ya. Ini mohon disimpan, jangan sampai hilang. Nanti jika Anda ingin mencetak bukti pendaftaran akun, bisa diklik di sini. Nah, nanti ini bisa dicetak sebagai simpan jika nanti dibutuhkan suatu saat nanti, dan untuk menyimpan username dan password. Demikian untuk tutorial cara pendaftaran akun menggunakan data NSN. Untuk pendaftaran menggunakan tanpa NSN akan bisa dilihat di video yang lain ya. Silahkan nanti dipelajari untuk memudahkan dan melancarkan dalam proses registrasi akun. Terima kasih.